Biasanya kalau yang kedua lulus kok. Sepatunya mau copot jadi takut. Sepatu baru. Kayaknya kita nggak usah lama-lama di sini karena semakin lama semakin Halo Sobat Direksi, selamat datang kembali di channel yang membahas seputar dunia keselamatan dan kesehatan kerja. Di video kali ini kita bakal ngintip serunya perjalanan peserta pelatihan ahli K3 umum batch 67 yang sedang menjalani pengalaman lapangan mereka. Halo guys, kami dari Direksi Batch 67. Hari ini kita akan melakukan PKL. Ikuti terus kegiatan kita pada hari ini. Jadi, jangan kemana-mana ya, dan siap-siap ikuti perjalanan seru mereka. Karena di Direksi, K3 itu bukan cuma teori, tapi juga aksi nyata di lapangan. Let's go! Hari ini kita ke PTPN untuk melakukan PKL ya kawan-kawan. Jangan lupa stay tune di IG Delta Rekreasi. Kita berangkat naik bus, menempuh jarak sekitar 64 km dari titik kumpul dengan durasi kurang lebih 1,5 jam. Tapi jangan salah, perjalanan ini jauh dari kata ngebosenin. Kita bakal seru-seruan bareng yang tujuannya ke PTPN buat lihat langsung dunia industri pengolahan CPO. Sepanjang jalan, suasananya ramai banget. Ada yang sharing pengalaman seru soal accident, dan tentu saja ada yang karaokean. Haha. Nah, akhirnya kita udah sampai nih. Oke kawan-kawan, sekarang jam 9.42. Jadi selanjutnya kita akan ke KKS. Jadi kita lihat yang tadi. Hai guys, jadi hari ini kita sudah selesai melakukan pertemuan dengan manajernya. Jadi hari ini kita langsung menuju ke lokasi pelatihan PKL. Yuk ikut. Sebelum memasuki kawasan produksi PKS, tentu saja pihak PTN memberikan arahan dan mengecek kembali APD kami biar stay safety. Jadi kita mau masuk ke lokasi produksi PKS. Kita mau cari temuan-temuan apa aja yang ada dalam, baik itu positif atau negatif. Nanti kita lihat aja apa yang ada. Wah, banyak banget ya sawit yang udah dikumpulkan sama... ini apa ya? Ada yang tahu nama kendaraan yang satu ini? Komen di kolom komentar di bawah ya. Oke kawan-kawan, kita lagi ada di tempat pengumpulan buah ya. Ini biasanya tempat sortasi buah. Jadi di PKS ini ada 3 sumber buah. Yang pertama dari kebun mereka sendiri, yang kedua dari plasma, itu adalah bekas kebun binaan dari PTPN, terus yang ketiga itu dari masyarakat umum. Nah, jadi setiap masing-masing dari kategori tadi itu mempunyai kategori tingkat kematangan buahnya masing-masing. Jadi di sini tempat-tempat kita untuk mereka untuk memeriksa tingkat kematangannya itu. Jadi yang kalau kira-kira belum matang itu nanti akan disortir, akan dikembalikan ke masyarakat. Jadi guys, tadi pertama kita sudah dari timbangan kelapa sawit, dan ini adalah tempat penyortiran kelapa sawitnya. Jadi di sini disortir sawit yang masih mentah dan yang masih sudah bisa digunakan ya untuk diproduksi selanjutnya. Di sini bisa saja terjadi kejadian kecelakaan juga karena adanya kegiatan pemindahan kelapa sawit. Nah, jadi di sini juga rentan dengan terjadinya kecelakaan juga. Jadi kita ada di proses pengangkutan ini, nanti
sawit-sawit ini akan dibawa ke tempat perebusan. Jadi tempat perebusan itu melalui penguapan dia untuk memisahkan grondolan atau buah sawitnya itu dari tandan-tandan sawitnya. Jadi bisa kita lihat di sini bahaya potensi kecelakaan itu sangat banyak. Yang pertama dari abang-abangnya tadi yang menarik tali ini bisa aja tangannya terjepit. Kalau tidak pakai sarung tangan, bisa juga terjadi kebakaran. Makanya di sini tuh menjadi kawasan bebas rokok ya, tidak boleh merokok di sini. Bisa kita lihat di sini juga banyak apar, setiap 5 meter ada apar. Itu untuk menghindari kalau misalkan ada percikan-percikan api yang berbahaya yang bisa menimbulkan kebakaran. Oke, kita lanjut. Nah, yang begini nih contoh perusahaan yang menerapkan K3. Segala potensi kecelakaan kerja mesti dipikirkan dengan matang. Selalu ada penanggulangan terhadap apapun yang menyebabkan terjadinya kegagalan dalam proses produksi. Aplaus deh. Yuk lanjut, kita explore lagi kawasan industri kelapa sawit ini. Berapa ketinggiannya? Berapa tadi ya? Lupa. Ini ketinggian yang bisa membuat jantungan guys. Uji adrenalin. Menguji adrenalin. Kakak gimana kak? Aman jantungnya? Aman, sepatunya mau copot jadi takut. Oh my god. Jadi sekarang kita ada di storage tank CPO. Jadi di bawah kita ini isinya CPO. Jadi kalau kita masuk ke dalam, kita kegoreng. Ini lutut udah lumayan ini. Oke, jadi kita harus berhati-hati ya ada di sini ya. Kayaknya kita nggak usah lama-lama di sini karena semakin lama semakin berbahaya sepertinya. Nah, ada pertanyaan nih buat kalian. Barusan kita naik tangki CPO yang tingginya kira-kira 9-10 meter. Nah, kok nggak ada yang menggunakan body harness ya? Ada yang tahu alasannya kenapa? Coba kamu komen di bawah ya. Oke, kawan-kawan, kita udah selesai. Tadi kita masuk dari mulai pembongkaran, sortasi, kemudian kita masuk ke proses perebusan, ada mesin boiler juga. Kita sampai keluar pembuangan sisa limbahnya. Jadi sekarang kegiatan kita di PKS PTPN 5 ini, PTPN 4 sudah selesai ya. Selanjutnya kita akan kembali ke Pekanbaru. Jadi kita makan dulu. Karena sudah jam 12.50. Kita istirahat dulu. Jadi yang sholat kita sholat dulu. Setelah itu kita istirahat, kita pulang. Mungkin itu aja kegiatan kita pada siang hari ini. Sampai ketemu lagi di Pekanbaru. Kalau yang mau istirahat silakan istirahat. Kalau yang mau nyanyi silakan nyanyi. Kalau yang mau tidur tidur dulu biar nanti nggak ngantuk. Oke? Oke kawan-kawan, sekarang pukul 5 sore ya, kita udah sampai di hotel di depan kelas kita. Jadi tadi satu harian kita udah melaksanakan PKL di kebun di PKS. Jadi hari ini kita mengikuti pelatihan di PTPN. Jadi selama kita melakukan perjalanan ada banyak hal baru yang kita temui hari ini. Dimulai dari proses pembuatan CPO, pengumpulan kelapa sawit, dari mana saja mereka mengumpulkan kelapa sawit, perebusan, ya, pokoknya sampai menghasilkan CPO-nya, dan kesan yang luar biasa ya, kita sampai naik ke storage tank. Jadi kita naik ke sana tinggi sekali, tapi luar biasa memacu adrenalin, gitu ya. Pesannya sih untuk bagian ketiga ya pastinya, karena kita dari direksi. Pesannya semoga di kemudian hari penerapan SMK 3 di sana bisa lebih baik lagi. Semua yang mungkin sudah rusak atau perlu diperbaiki atau perlu diganti, mungkin boleh diganti. Kesan-kesannya itu tadi kegiatannya cukup seru ya, karena teman-teman semuanya semangat, semuanya antusias tinggi. Jadi semuanya berjalan dengan lancar. Alhamdulillah kita sekarang sudah kembali ke hotel dengan selamat, tidak ada kendala suatu apapun. Pesannya ya semangat terus buat kita semua, mudah-mudahan kedepannya akan menjadi lebih baik.
dari segi keselamatan dan kesehatan kita semua. Itu aja, sekian dari kami. Dan bye-bye! Nah, saatnya kita kembali ke rutinitas belajar di kelas nih Sobat Direksi. Ini adalah hari terakhir bagi peserta calon ahli K3 umum. Hari di mana hasil kelulusan akan diumumkan. Kita udah masuk ya. Nah, kebetulan di kelas ini lagi ada yang ulang tahun nih guys. Jangan kasih tahu ya. Soalnya panitia mau ngeprank Mbak Gaby nih. Pokoknya suasana kelas kami bikin senatural mungkin, biar Mbak Gaby nggak sadar kalau lagi di prank ulang tahun. Coba deh kita perhatikan sama. Gimana responnya ya sobat? Haha. Ada hubungan sama kelulusan. Kita pengen maju, pengen berkembang lah. Makanya kita butuh terus masukan gitu. Yang dinyatakan bukan nggak lulus nih. Iya, sosial media. Iya, revisi gitu kan. Jadi masih harus ada ahli media satu orang dari 24 orang. Jadi Mohon maaf pada Kak Gaby. Yang mana Kak Gaby? Kak Bedi, iya. Di sini nilainya esai ya? Esai tadi ya? Esai nilainya belum lulus. Kalian nggak seminar lulus udah informasi. Udah seminar tuh. udah lah dia aja ikhlas kok. Yang bantunya ikhlas kan? Yang bantunya ini. Mbak Gaby kaget banget pas dibilang nggak lulus guys. Panik nggak tuh? Udah lah ya. Udah mau jam 5 kan mau ngejalanin ini apa? Ada acara masing-masing nggak malam? Apa hari apa? Senin dia acara. Biasanya lah kalau yang kedua lulus kok. Siapa? Nggak ada cinlok di sini. Ganti kamera jelek. Hai, jahat banget pranknya. Malah dibilang sendiri yang gak lulus, kan jadi sedih. Maaf ya Mbak Gaby. Semoga panjang umur dan sehat selalu ya. Ayo, pertama yuk. Pertama itu nggak nyangka kak, karena memang kayak awalnya emang mau diem aja, kayak nggak mau pengen ada yang tahu ulang tahun. Terus ternyata pas di akhir malah di prank nggak lulus, itu kan sedih banget. 24 orang, satu orang yang nggak lulus kan itu sedih banget. Sedih lah bang, sumpah itu mental langsung down banget. Iya, karena kan kayak cuma satu orang yang nggak lulus. Iya, terus kayak ngerjain soal juga, bahas kayak aktif juga lah gitu. Ternyata nggak lulus itu kayak sedih banget. Tidak terduga. Nggak terduga, sumpah nggak terduga sama sekali, nggak nyangka. Kasih direksi. Halo sobat-sobat dari direksi. Hari ini telah selesai pelatihan pembinaan ahli K3 umum yang dilaksanakan di training center. Ya, kami berjumlah 24 orang di batch ini. Merasa puas dengan seluruh pelayanan dan juga fasilitas yang diberikan oleh PT Direksi, dan juga kami seluruhnya dinyatakan lulus oleh direksi. Ya, memang perjuangan yang berat selama 12 hari ini, berkecimpung dengan materi yang sangat banyak, dan juga ya ujian juga luar biasa menyakitkan pikiran, tapi itu semua demi mendapatkan sertifikasi
ahli K3 umum dari Kementerian Tenaga Kerja. Nah, itu dia vlog batch 67 bareng direksi. Gimana? Seru bukan? Buat kalian yang belum sertifikasi, yuk segera daftarkan diri buat ningkatin skill dan juga peluang di dunia kerja. Ada banyak lagi pelatihan mengenai K3 yang diselenggarakan oleh direksi ini, guys. Di samping itu, ada bonus-bonus pelatihan yang bisa kalian dapatkan selama pembinaan di direksi. Misalnya saja, bonus pelatihan dasar-dasar penanggulangan kebakaran seperti penggunaan AHPAR dan juga bonus pelatihan first aid. Kalian bakal diajarin gimana sih menjadi tim safety yang berguna banget buat di perusahaan. Terus, selama pelatihan kamu dijamin gak bakalan kelaparan deh. Selalu bakal ada konsumsi yang bergizi agar proses belajar mengajar di kelas gak ngebosankan dan tetap fokus. Pokoknya, kalau kalian kepo seseru apa pelatihan di direksi itu, bisa cek langsung medsosnya direksi di Instagram ya. Mungkin kesan-kesan untuk PT Direksi sendiri, tingkatin lagi fasilitasnya dan juga naikkan lagi level-level yang ada di sertifikasi di PT Direksi. Untuk teman-teman yang belum mengikuti pelatihan ahli K3 umum atau pelatihan apapun, boleh daftarkan diri teman-teman, daftarkan keluarga yang ingin mengikuti pelatihan di PT Delta Reka Kreasi agar dapat meningkatkan kualitas dari diri sendiri maupun orang lain yang ada di sekitar, baik itu di bidang K3 umum dan di bidang lainnya. K3, safety yes, accident no. Segera daftarkan dan ikuti pelatihannya. Bye-bye. Semoga direksi makin maju, makin jaya, makin oke terus lah pokoknya. Kasih direksi. Buat teman-teman di Batch 67, terima kasih sebesar-besarnya ya karena sudah memilih direksi sebagai wadah pembinaan bersertifikasi yang terpercaya. Oke, sekian dulu. Semoga kita dapat berjumpa lagi di vlog-vlog K3 direksi lainnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe karena di direksi K3 itu seru, nyata, dan penuh cerita. Lalu aktifin loncengnya biar kalian gak ketinggalan info-info terbaru seputar dunia K3. See you!